Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube EduStory. Udah lama banget ya nggak nyapa teman-teman sahabat berjuang semuanya. Kali ini aku bakal sharing seputar filosofi atau aspek hidup yang banyak orang-orang nggak tahu. Penasaran? Kita bahas. Aku pernah baca buku dan mungkin teman-teman juga pernah baca buku ini. Jadi dalam buku itu ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa penduduk di suatu pedesaan di Jepang atau Okinawa itu rata-rata penduduknya itu terlihat bahagia dan juga berumur panjang. Atau mungkin teman-teman pernah menonton reality show Jepang dan mungkin teman-teman pernah berpikir kenapa ya orang-orang pedesaan itu dia umurnya lebih panjang dan juga lebih bahagia. Penasaran kan? Ternyata itu ada rahasianya loh. Rahasianya Ikigai. Apa sih Ikigai? Mungkin teman-teman pernah mendengar sekali dua kali tentang Ikigai tapi nggak tahu Ikigai itu sebenarnya apa. Jadi gini teman-teman, Ikigai itu bisa dikatakan sebuah proses atau usaha kita untuk menemukan arti hidup atau makna hidup. Sederhananya begini, jadi Ikigai itu adalah alasan kita untuk bangun di pagi hari. Kalau kita merasa kita bangun pagi itu rasanya senang, semangat, antusias karena kita punya tujuan hidup. Nah, itu sudah dinamakan Ikigai. Nah, ternyata untuk menemukan Ikigai itu kita punya 4 komponen atau elemen penting. Yang pertama adalah passion. Passion adalah apa yang kita suka. Jadi, kita harus tahu dulu apa yang kita suka, apa yang membuat kita senang melakukannya, seperti hobi atau kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa kasih kita kepuasan atau kesenangan. Dan yang kedua adalah mission atau misi, yaitu apa yang dunia atau lingkungan sekitar kita butuhkan. Jadi, tidak hanya apa yang kita suka, tapi itu juga harus sesuai dengan apa yang lingkungan kita butuhkan dan juga bisa berimpact. Hal-hal sekecil apapun pastikan itu bisa bermanfaat. Dan yang ketiga adalah vocation. Vocation ini adalah suatu hal yang menghasilkan. Jadi dari apa yang kita suka, dari apa yang bermanfaat untuk sekitar, itu usahakan harus bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri. Bersikap realistis juga itu perlu di dalam hidup kita. Pasti kita butuh hal-hal yang bersifat realistis dong pastinya. Contohnya kita harus membiayai hidup kita, membiayai keseharian kita. Nah, itu adalah contoh dalam vocation. Dan yang keempat adalah profession. Profession ini adalah suatu keahlian kita. Jadi temukan suatu kegiatan atau suatu hal dalam diri kita yang kita merasa kita ahli, kita sanggup, kita percaya diri untuk melakukannya. Jadi dari apa yang kita suka, dari hal yang bermanfaat untuk orang lain, dari hal yang menghasilkan, itu harus menjadi keahlian kita. Itu harus menjadi fokus dan tujuan kita. Dan menurut aku, untuk kalian yang lagi di fase quarter life crisis atau lagi proses menemukan jati diri, filosofi Ikigai ini cocok banget buat kalian terapkan di kehidupan kalian. Tapi kalau sampai saat ini kalian belum menemukan Ikigai, belum menemukan keempat komponen itu, yaitu apa yang kita suka, apa yang bermanfaat, apa yang bisa menghasilkan, dan juga apa yang menjadi keahlian kita, itu nggak apa-apa. Karena proses menemukan Ikigai itu tidak harus cepat, karena membutuhkan proses untuk kita bisa menikmati, menghayati, mendalami, memaknai setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah mengalami hal tersebut, kita akan tahu apa hal yang menjadi 4 komponen pembentuk Ikigai itu. Jadi buat teman-teman yang masih nggak tahu nih Ikigai, belum tahu nih apa yang kalian suka, kalian jangan patah semangat untuk terus mencari, untuk terus mencoba. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal, karena sejatinya lebih baik kita gagal karena kita sudah mencoba daripada kita menyesal karena kita belum mencoba. Tetap semangat, dan kalau misalnya kalian merasa ilmu ini bermanfaat, boleh kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di sesi sharing selanjutnya.